Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan fluida dinamis. Nah, maka dari itu untuk pembahasan yang pertama berkaitan terkait dengan persamaan kontinuitas. Nah, jadi di sini untuk persamaan kontinuitas, sebelumnya kita lihat dulu gambar. Nah, di sini ada dua buah pipa dengan penampang yang berbeda, luas penampang yang berbeda. Untuk indeksnya 1, luasnya itu lebih besar dibandingkan dengan pipa yang indeksnya itu 2. Dan aliran fluidanya itu mengalir dari V1 menuju V2. Nah, pada persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa fluida yang termampatkan hasil kali antara kelajuan aliran fluida ke dalam suatu wadah dengan luas penampang selalu sama atau selalu konstan. Hasil kali kelajuan itu adalah V, dengan luas penampang itu adalah A, itu merupakan persamaan dari debit. Nah, jadi debit itu dilambangkan dengan Q. Dan karena di sini selalu konstan, maka berarti persamaan kontinuitasnya jika pada suatu wadah yang memiliki penampang yang berbeda, maka akan berlaku debit atau Q itu adalah konstan. Sehingga rumusannya Q1 sama dengan Q2. Debit itu rumusnya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, untuk A ini adalah luas penampang, V ini adalah kecepatan fluidanya, sedangkan Q ini adalah debit. Nah, untuk debit rumusnya tidak hanya A dikali V, tapi juga debit itu merupakan besarnya volume per satuan waktu. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke berikutnya, yakni persamaan Bernoulli. Nah, menurut Bernoulli, aliran suatu fluida dapat memenuhi hukum kekekalan tekanan. Jadi kalian lihat nih dari gambar ini, jadi di sini luas penampang untuk pipa ini itu juga berbeda dan dia memiliki perbedaan ketinggian. Nah, jadi pada persamaan Bernoulli ini menyatakan bahwa memenuhi hukum kekekalan tekanan. Artinya, tekanan pada V1 ini sama dengan tekanan pada V2. Nah, sehingga rumusannya adalah P dikali Rho kali G kali H ditambah setengah kali Rho kali V kuadrat sama dengan konstan. Yang artinya besaran persamaan yang ini pada indeks 1 itu akan sama pada persamaan pada indeks 2. Nah, yang mana kita tahu bahwa P itu adalah tekanan luar, Rho ini adalah massa jenis fluidanya, sedangkan H itu adalah ketinggian pipa. Sedangkan V ini adalah kecepatan aliran fluidanya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penerapan persamaan Bernoulli. Jadi, persamaan Bernoulli ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa. Dan di sini Ibu akan membahas pada pembahasan tertentu saja, yakni tangki berlubang atau teorema Torricelli. Jadi di sini kalian lihat, di sini ada tangki atau bejana berlubang yang mana jarak lubang ke permukaan itu disimbolkan dengan H kecil, sedangkan jarak lubang ke dasar tanah atau dari tanah itu H besar. Nah, kemudian jika ditanyakan rumus kecepatan air yang keluar dari lubang ini, maka rumusannya berlaku akar 2 kali G kali H. Kalian perhatikan H yang digunakan adalah H kedalaman lubang, yakni dari permukaan hingga ke lubang. Kemudian jika ditanyakan waktu pancaran air sampai habis atau T, maka rumusannya adalah menggunakan akar 2 kali H per G. Dan kalian lihat H yang dipakai ini adalah yakni ketinggian lubang dari dasar tangki ke tanah, seperti itu. Jadi jarak lubang ini ke dasar itu adalah H kapital.
Nah, selanjutnya, jika yang ditanyakan adalah waktu pancaran air sampai habis atau disimbolkan dengan T, maka yang rumus akan kita gunakan yakni akar 2 kali H per G. Dan hanya ini keterangannya, kalian lihat dari gambar bahwa H itu adalah jarak antara lubang ke dasar tangki atau jarak antara lubang nanti ke tanah, seperti itu. Jadi jarak ini sampai ke dasar ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk X ini adalah jangkauan terjauh atau jarak pancaran air, jatuhan air itu sampai ke tanah itu diukur dari pipa sampai ke sini, sampai ke arah pancuran air. Nah, itu adalah X-nya. Maka X ini atau jangkauan terjauhnya tadi rumusannya menggunakan rumus 2 dikali akar H kecil dikali dengan H kapital. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan yang mana H kecil dan H kapital. Kalian lihat dari gambar. Nah, selanjutnya untuk penerapan persamaan Bernoulli, yakni bisa juga pada venturimeter tanpa manometer. Jadi venturimeter itu adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat gambar venturimeternya. Di sini juga terhubung antara pipa besar dengan pipa kecil. Pipa besar indeksnya 1, pipa yang kecil ini yang di tengah itu indeksnya 2. Dan di sini ada perbedaan ketinggian fluida dan ini disimbolkan dengan H. Dan kemudian untuk venturimeter tanpa manometer ini biasanya yang ditentukannya adalah menentukan V1 atau V2 yang mana V1 itu adalah kecepatan air pada luas penampang 1, sedangkan V2 adalah kecepatan air pada luas penampang 2. Nah, rumusannya itu seperti ini. Nah, sekarang untuk penerapan persamaan Bernoulli pada gaya angkat pada pesawat terbang. Nah, jadi sayap pesawat terbang, kalau kalian lihat dari gambar ini, itu dirancang agar dapat memiliki gaya angkat ke atas maksimal. Adapun besar gaya angkat pada pesawat terbang, ini rumusnya adalah V1 dikurang V2 sama dengan V1, P1 dikurang P2 dikali dengan A. Nah, atau bisa juga rumusannya seperti ini. Ini mohon maaf, harusnya indeksnya di sini adalah 2 ya. Nah, kemudian untuk berdasarkan asas Bernoulli, kalian tahu dari gambar ini bahwa di atas sayap ini ada aliran udara atau kelajuan udara pada atas sayap. Ini disimbolkan dengan P2, sedangkan kelajuan udara di bawah sayap ini kita simbolkan dengan V1. Nah, jadi agar pesawat ini bisa terangkat, maka tekanan yang ada di bawah sayap itu harus lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di atas sayap. Sehingga kecepatan yang ada di bawah sayap ini pun harus lebih kecil dibandingkan kecepatan yang ada di atas sayap, sehingga pesawatnya itu bisa terangkat seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal 1. Dani mengisi ember yang memiliki kapasitas 5 liter dengan air dari sebuah keran. Nah, jadi kapasitas 5 liternya ini adalah volume 5 liter. Kita ubah ke meter pangkat 3, jadinya 5 kali 10 pangkat min 3. Dan jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm kuadrat, jadi di sini adalah luas penampang. Hati-hati pengecoh soal, jangan sampai kalian tulis 2 cm kuadratnya itu adalah diameter 2. Itu keliru. Jadi baca soalnya itu baik-baik. Jika luas penampang keran dengan diameter D2, berarti luas penampang kerannya itu besarnya adalah 2 cm pangkat 2. Kita ubah ke meter pangkat 2, jadinya 2 kali 10 pangkat min 4. Dan kecepatan aliran air keran itu adalah 5 meter per sekon. Dan di sini tadi sudah dikasih tahu bahwa pada indeks 2 itu kecepatan alirannya adalah 5 meter per sekon, artinya V2-nya 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakannya adalah debit air dan waktu yang digunakan untuk mengisi ember. Oke, untuk debit air berarti lambangnya adalah Q rumusannya, karena di sini yang diketahui adalah pada indeks 2, maka rumusannya adalah A2 kali V2. A2-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dikali V2-nya yakni 5, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per
sekon. Nah, itu untuk nilai debit. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah waktu yang digunakan untuk mengisi ember. Waktu yang digunakan untuk mengisi ember rumusnya dari jabaran rumus debit yang Ibu sampaikan waktu awal slide tadi, yakni T sama dengan V per Q. V ini adalah volume atau kapasitas ember. V-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan Q atau debit yang kita dapatkan tadi adalah 1 kali 10 pangkat min 3 sehingga T-nya adalah 5 sekon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 2 dan 3. Untuk contoh soal 2, jari-jari penampang besar pada pipa 2 kali jari-jari penampang kecil pada keran. Jadi kalian lihat di sini, pipa itu indeksnya 1, artinya R1 itu sama dengan 2 kali jari-jari penampang kecil pada keran. Berarti pada keran itu adalah R2, sehingga kalian tulis R1 sama dengan 2R2. Nah, kemudian jika kecepatan air dalam pipa tadi kan indeksnya 1, berarti kecepatan itu V, berarti V1 sama dengan 4 meter per sekon. Pertanyaannya kecepatan air yang keluar dari keran. Nah, jadi kalau soal seperti ini kita menggunakan persamaan kontinuitas, yakni bahwa debit pada pipa itu sama dengan besar debit yang ada pada keran. Jadi kita tulis saja A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah kecepatan air yang keluar dari keran, artinya yang ditanya adalah V2, maka rumusannya itu seperti ini. Nah, berhubung di soal ini tidak ada diketahui yakni luas penampang, namun yang ada adalah jari-jari. Nah, karena pipa maupun keran ini permukaannya silinder, maka yang kalian gunakan adalah jabaran dari luas permukaan silinder itu sendiri. Jadi, kalau silinder itu luas permukaannya rumusnya adalah VR kuadrat. Nah, maka dengan demikian kecepatan 2-nya itu rumusnya menjadi seperti ini. R1 per R2 dikuadratkan dikali dengan V1. Nah, R1 dari soal itu adalah 2R2 dibagi dengan R2. R2-nya nanti dicoret, tersisa 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan itu adalah 4. 4 dikali 4 jadinya 16 meter per sekon. Seperti itu. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 3 cm kuadrat serta H-nya ini adalah 80 cm, maka berapakah kecepatan air atau V1 yang masuk ke dalam venturimeter? Kalian lihat dari gambarnya saja, ini berarti venturimeter tanpa manometer. Maka dari itu, rumusan yang akan kita gunakan nanti adalah terkait venturimeter. Nah, dari soal diketahui bahwa A1-nya ini adalah 5 cm kuadrat, A2-nya adalah 3 cm kuadrat, dan H ini 80 cm. Untuk venturimeter, nilai dari luas penampangnya, kalau diketahui kedua-duanya, itu tidak usah kalian ubah satuannya. Nah, kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah kecepatan air V1. Berarti V1 ini adalah luas penampang besar, maka kalian ingat pembahasan yang sebelumnya bahwa luas penampang besar berarti V1-nya sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 dibagi A2 dikuadratkan dikurangi dengan 1. Kita masukkan komponen yang diketahui dari soal. 2 dikali G-nya 10, H-nya adalah 0,8, A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 3, dikuadratkan dikurangi 1. 2 dikali 10 kali 0,8 itu adalah 16, dibagi 5 kuadrat per 3 kuadrat, itu berarti 25 per 9 dikurangi 1. Nah, 25 dikurangi 9 25 per 9 dikurangi 1 itu adalah 16 per 9, sehingga 16 dibagi 16 per 9 itu adalah akar 9. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 4. Jarak lubang ke tanah adalah 5 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 1,8 meter. Berarti 5 meternya ini adalah H besar atau H kapital, sedangkan 1,8 itu adalah H kecil. Tentukan kecepatan keluarnya air. Dan yang B, jarak mendatar terjauh yang dicapai air, serta C, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Untuk yang A, kecepatan keluarnya air berarti V sama dengan akar 2GH. 2 dikali G-nya 10, H-nya tadi adalah H kecil yakni 1,8, berarti
kalau dikali hasilnya adalah akar 36. Akar 36 itu adalah 6 meter per sekon. Nah, kemudian untuk yang B, jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Kita menggunakan rumus X sama dengan 2 dikali akar H kecil dikali H kapital. H kecilnya adalah 1,8, H kapitalnya adalah 5 meter. Kalau dikali 1,8 dikali 5 itu adalah akar dari 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. 3 kali 2 itu adalah 6 meter. Nah, kemudian yang terakhir yang C, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Berarti T. Rumusnya akar 2 kali H kapital per G. H kapitalnya adalah 5, berarti 2 dikali 5 itu adalah 10, dibagi dengan 10 itu adalah 1, diakarkan hasilnya adalah tetap 1 sekon. Nah, seperti itu untuk contoh soal 4. Sekarang untuk contoh soal 5. Di sini soal terkait pesawat. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat yakni 1100 kN. Nah, jadi gaya angkat pesawat tadi kan F1 dikurangi F2 atau di sini ditulis F saja diubah ke Newton berarti menjadi 1.100.000 Newton. Nah, kemudian pesawat tersebut memiliki luas sayap itu berarti A 80 meter kuadrat. Kecepatan aliran udara di bawah sayap kalau di sini berarti PB, B itu berarti bawah, sedangkan massa jenis udara luar itu berarti Rho-nya itu adalah 1 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya adalah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap, berarti VA. Nah, kalian masukkan saja rumusnya seperti ini. Jadi 1.100.000 dikali dengan 2 yang di sini menjadi 2.200.000. Nah, kemudian 1 dikali dengan 80 itu adalah 80, lalu 2.200.000 dibagi dengan 80 sama dengan VA kuadrat dikurang 250 dikuadratkan. Nah, 2.200.000 dibagi dengan 80 itu hasilnya adalah 27.500 sama dengan VA kuadrat dikurang 250 dikuadratkan adalah 62.500. Nah, maka dari sini formulasinya menjadi VA kuadrat sama dengan 27.500 ditambah 62.500 itu adalah 90.000. Karena di sini adalah VA-nya masih kuadrat, berarti yang ditanyakan adalah VA saja. Agar hilang kuadratnya maka kita beri akar, berarti akar dari 90.000 itu adalah 300 meter per sekon. Maka kecepatan aliran udara di bagian atas sayapnya itu sebesar 300 meter per sekon. Nah, jadi untuk hari ini pembahasan fluida dinamis atau bab 4 ini sampai di sini dulu, dan untuk tugas kalian itu adalah materi penjelasan Ibu ini. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Seperti itu. Nanti untuk info selanjutnya Ibu sampaikan di GCR. Salah hilap Ibu Lida minta maaf. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.